Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Pak Nur berharap kalian sekeluarga berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang zat apapun. Anak-anak melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini untuk kelas 8. Pada pertemuan pertama kemarin, pada bab yang kedua kita telah membicarakan berkaitan dengan masalah pengertian iklan, slogan, dan poster ya. Sekarang kali ini akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan mempelajari jenis iklan, slogan, dan poster. Jadi anak-anak kemarin sudah tahu apa yang dimaksud dengan iklan, slogan, poster itu. Sudah dijelaskan Pak Anwar. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya. Kalau iklan itu bisa gambar, bisa gerak, bisa kata-kata, bisa suara. Tapi kalau slogan itu kata-kata, suara. Kalau poster itu gambar dan kata-kata. Itu sedikit persamaan dan perbedaan dari ketiga hal ini, yaitu iklan, slogan, poster. Baik, hari ini kita lanjutkan dengan jenis iklan, slogan, dan poster. Kita lanjutkan. Nah, ini dari iklan dulu. Iklan itu ada berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, berdasarkan ruang. Kalau berdasarkan sifat, kita mengenal ada jenis iklan niaga dan non niaga, perdagangan dan selain perdagangan. Kalau berdasarkan tujuan, ada penawaran, ada permintaan. Apa bedanya penawaran dan permintaan? Kalau ada iklan, katakanlah menawarkan barang elektronik, misalkan HP, berarti itu masuk dalam iklan penawaran. Kalau permintaan, misalnya dicari seorang tenaga administrasi, itu bisa masuk ke dalam permintaan atau lowongan. Kemudian kalau berdasarkan ruang, di surat kabar, di koran, kita mengenal ada iklan baris atau iklan mini, yaitu iklan yang terdiri dari hanya beberapa baris. Dalam iklan itu banyak digunakan singkatan-singkatan, misalkan tanah disingkat dengan TNH, sepeda disingkat dengan SPD umpamanya, Semarang disingkat dengan SMG. Kalau iklan kolom, yaitu iklan yang agak luas, agak panjang dibanding dengan iklan baris. Itu kalau jenis-jenis iklan ada 3, berdasarkan sifat, kemudian berdasarkan tujuan, dan berdasarkan ruang. Dilanjutkan Pak Nar. Sekarang slogan ya. Slogan, apa slogan kemarin? Ya, ada yang mengatakan visi, moto, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, rajin pangkal pandai. Nah, semacam itu. Slogan lingkungan hidup, slogan pendidikan, slogan motivasi, dan slogan kesehatan. Slogan lingkungan hidup, misalkan bagaimana supaya orang ikut melestarikan alam. Nah, kita membuat kata-kata yang bisa memotivasi atau menarik seseorang. Slogan pendidikan, rajin pangkal pandai ya. Bisa lagi hemat pangkal kaya. Slogan kesehatan, nah, misalkan, ayo, kalau slogan kesehatan, buanglah sampah pada tempatnya. Slogan motivasi, rajin pangkal pandai ya. Kebersihan sebagian dari iman. Contohnya, sekarang poster niaga, perdagangan, poster pendidikan, poster kegiatan, poster penerangan, banyak sekali ini kita temukan ya di tempat-tempat umum. Apa itu berkaitan dengan perusahaan, pabrik, pendidikan, wah di mana-mana ada ini poster pendidikan ya. Membaca jendela dunia, poster kegiatan, misalkan ada perkemahan, itu kegiatan. Poster penerangan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, katakanlah tentang protokol kesehatan untuk menjaga
kesehatan kita dari pandemi COVID-19, umpamanya seperti itu. Baik, kemudian informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Menemukan informasi dalam iklan, menemukan informasi dalam slogan, menemukan informasi dalam poster. Apa sih informasi? Pengetahuan yang kita peroleh dari iklan itu bagaimana cara menemukannya. Begitu juga dalam slogan dan dalam poster. Langkah-langkah menemukan informasi dalam iklan. Mengamati iklan dengan saksama. Mengamati iklan dengan seksama. Kalau iklan itu misalkan dalam bentuk gambar atau dalam suara dan gerak di TV, ya, di radio, atau mungkin ditempel, menganalisis iklan sesuai dengan jenisnya. Tadi ya, jenis iklannya tadi macam-macam tadi jenis iklan. Ada ini kan jenis iklan tadi. Nah ini, oh ini ya jenis iklan ini. Nah, kemudian mencatat pokok-pokok isi iklan. Kalau iklannya itu mengenai penjualan rumah, pokok-pokoknya apa? Mungkin lokasinya di mana, letaknya di mana, luasnya berapa, model bangunannya susun atau tidak, berlantai atau tidak, kemudian harganya berapa, bisa ditawar atau tidak. Itu namanya pokok-pokok isi iklan. Dengan demikian kita nanti akan mudah menemukan informasi dalam iklan tersebut. Kalau slogan, mengamati kata-kata, tulisan, itu bedanya iklan ya dengan slogan. Kalau slogan mengamati kata-kata atau tulisannya atau suara. Kalau memang slogan itu dalam bentuk suara. Kalau dalam iklan, dalam kata-kata, ya kita perhatikan tulisannya. Menganalisis jenis, tujuan, dan fungsi slogan, ya. Menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsi slogan. Itu langkah-langkah menemukan informasi dalam slogan. Kalau langkah-langkah dalam poster, mengamati gambar dan tulisan. Ya, itu bedanya ya. Kalau slogan tadi kata-kata atau tulisan atau suara. Tetapi kalau poster bisa gambarnya, bisa tulisannya. Itu yang membedakan. Poster itu pasti ada menonjolkan gambar dan tulisan. Tujuannya apa itu? Poster itu, ya kan? Jenisnya apa jenisnya? Oh ya, jenis poster itu. Tadi poster niaga, poster pendidikan, poster kegiatan. Nah itu namanya jenisnya tadi. Nah, fungsinya apa? Menuliskan informasi penting berupa jenis, tujuan, dan fungsinya. Apa jenisnya, tujuannya apa, dan fungsinya bagaimana. Langkah-langkah menemukan. Nah ini yang terakhir untuk menyimpulkan isi slogan dan poster. Mengamati iklan, menemukan ide pokok dalam pengembangan iklan tersebut, menyusun simpulan dengan kalimat sendiri. Kalau menyimpulkan slogan, membaca dan mengamati dengan cermat kalimat dalam slogan, ya itu bedanya. Coba. Ide pokok dalam slogan, menuliskan simpulan berdasarkan ide pokok yang telah ditemukan. Kalau poster mengamati gambar dan kalimat, kalau poster itu gambar dan kalimat, ya. Tapi kalau slogan hanya kalimat atau suara, itu beda. Menentukan ide pokok dari poster, kemudian menyusun. Untuk latihannya anak-anak bisa dibuka di buku kalian ini ada, ya. Kerjakan, tidak usah digambar. Langsung ini lihat tadi jenisnya ya, ketertarikannya apa, kita dengan apa ini iklan-iklan ini apa kalian tertariknya, kata-katanya atau gambarnya begitu ya. Mengapa kata-katanya menarik, kalau gambarnya menarik, mengapa, berikan alasannya. Latihan yang kedua, jelaskan makna slogan, apa maksudnya. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan, maksudnya apa. Kemudian itu ditujukan kepada siapa saja? Anak-anak, pedagang, orang tua, pemerintah, atau seluruh masyarakat. Nah, itu
Kemudian latihan yang ketiga, jelaskan iklan atau poster berikut berdasarkan jenisnya, informasi pesan yang disampaikan. Nah, seperti tadi ya, dijelaskan Pak Anwar di depan tadi. Saya kira itu anak-anak untuk materi pelajaran ini diambil Pak Anwar dari buku-buku yang sudah ada. Yang pertama yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud, ditulis oleh Bapak Eko Sasi. Kemudian juga buku Bahasa Indonesia PowerPoint yang ditulis oleh Ibu Ika Setianingsih. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf dan diakhiri Pak Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.